nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Ada sukacita dalam diri kita, amin. Tetaplah dan
Haleluya. Tuhan begitu layak untuk kami sembah, layak kami tinggikan, layak kami agungkan. Tiada yang lain dapat menandingi Dia, hanya Yesus Tuhan. Yesus selamat.
semuanya karena-Mu Tuhan. Tiada yang dapat membuat kami dapat bertahan hingga sampai hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu menguatkan kami di setiap keadaan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas apa-apa. Kami benar-benar bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh duduk manis mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, tetapi kami juga dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau siapkan Tuhan. Berikan otoritas kepada hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Siang hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan saya dan saudara untuk sama-sama berkumpul di tempat ini ya. Ya, firman Tuhan siang hari ini, sharing firman Tuhan siang hari ini saya berikan judul mengenai kasih karunia. Kita katakan sama-sama kasih karunia. Ada apa dengan kasih karunia itu dalam hidup kita, saudara? Siapa di sini yang percaya bahwa kita ada hari ini karena kasih, karunia, dan anugerah dari Tuhan? Ya, turunkan saudara ya. Bukan karena kuat dan gagah saya dan saudara kita ada sampai hari ini, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan saja. Coba kita baca dulu ya firman Tuhan ya. Dalam Roma pasal yang kelima, saya rindu setiap kita saat kita mendengar firman Tuhan, kita konsentrasi ya. Yang membuka Alkitab pakai HP, ya kita belajar punya integritas ya. Artinya apa punya integritas itu? Ada yang mengawasi maupun tidak ada yang mengawasi, kita tetap menghargai Tuhan. Ya, saat saya dan saudara mendengarkan firman Tuhan, beribadah, kita sempat membuka yang lain, artinya saudara tidak menghargai kehadiran Tuhan. Ya, setuju ya? Oke, kita baca sama-sama dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan ke-16 ya. Oke, kita baca sama-sama ayat ini. Roma 5 ayat yang ke-15 dan 16. 1, 2, 3. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat 16, 1, 2, 3. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan kebenaran. Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan siang hari ini pelan-pelan kita kupas ya. Ini yang mendasari saya dan saudara untuk datang sama Tuhan. Saya ulangi saudara ya. Ini yang mendasari saya dan saudara datang kepada Tuhan. Sangat berbahaya kalau saya dan saudara tidak punya dasar apa-apa saat saudara datang kepada Tuhan.
Dalam Roma ini mengingatkan saya dan saudara, Adam jatuh dalam dosa. Hanya karena satu orang yang jatuh dalam dosa, semuanya kita berdosa. Setuju ya saudara ya? Tetapi sebaliknya, karena kasih karunia Tuhan, karena satu orang, karena Tuhan Yesus, kita semua yang berdosa ini menjadi dibenarkan karena kasih karunia Allah. Saya ulangi, karena satu orang yang berbuat dosa, saya dan saudara menjadi manusia yang berdosa. Tetapi sebaliknya, karena satu orang yang berkorban bagi saya dan saudara, karena kasih karunia-Nya membuat saya dan saudara diselamatkan. Ini yang harus mendasari saya dan saudara ya. Saudara, kalau kesempurnaan manusia itu diukur dari tingkah laku, saya mau lihat di sini, ada nggak di sini manusia yang sempurna? Coba angkat tangan. Nanti akan difoto sama Mbak Anis. Saya ulangi saudara ya, kalau kesempurnaan diukur itu dari tingkah laku kita, tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Setuju? Tidak ada satupun. Saya dan saudara semua kita pernah yang namanya melakukan salah, dosa, siapapun, baik hamba Tuhan pun juga bukan Superman, bukan orang tanpa salah, tanpa dosa. Oleh karena itu kesempurnaan tidak didasari dari tingkah laku saya dan saudara, karena semuanya firman Tuhan katakan manusia sudah jatuh dalam dosa. Kalau Tuhan mau melihat setiap hati kita, tidak ada satupun di antara kita yang layak berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa tadi saya bilang ini menjadi dasar kita untuk kita datang sama Tuhan. Saudara, kita datang sama Tuhan ke tempat ini, tujuan kita satu, untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, kalau kita nggak kenal Tuhan, kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, saudara menyembah dengan palsu. Saya ulangi saudara, kalau kita datang kepada Tuhan tanpa kita kenal Tuhan, tanpa kita punya hubungan dengan Tuhan, saudara datang ke tempat ini, nyanyi, main musik, semuanya adalah palsu. Bayangkan saudara ya, lagu yang terakhir, coba kata-katanya apa lagu yang terakhir? Mulai dari pertama ya, tolong ya. Lagu terakhir. Kau yang terindah. Bayangkan saudara, saat saudara nyanyi lagu ini, saudara nggak punya hubungan dengan Tuhan, apanya yang indah saudara? Kalau kita menyadari dalam Roma ini, karena anugerah Tuhan, saya yang berdosa ini diselamatkan oleh Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Bayangkan, sebetulnya saya dan saudara nggak pantas ada di tempat ini. Nggak layak saya dan saudara bisa ada sampai hari ini. Siapa sih kita saudara? Firman Tuhan katakan manusia itu seperti bunga, pagi mereka, sore layu. Betul nggak saudara? Siapa di sini yang sekaya apapun, banyak harta sekalipun, siapapun kita, siapa di sini yang bisa bahagia selama-lamanya? Ada? Kayak film dulu ya. Dan mereka berbahagia selama-lamanya. Tidak ada ceritanya begitu saudara. Ya, tidak ada cerita itu, hanya film. Oleh karena itu saya dan saudara harus menyadari kedatangan saya dan saudara ke tempat ini itu berdasarkan apa? Saya dan saudara ada, saya dan saudara melayani, saya dan saudara memuji Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Hadirat Tuhan itu saudara nggak bisa diukur dari suara yang bagus, ya, suara WL singer yang bagus, nggak bisa diukur dengan itu saudara. Apakah hadirat Tuhan nggak bisa dirasakan oleh orang yang bernyanyi dengan falas? Bisa, tapi bukan berarti yang melayani ini nggak apa-apa wes falas saja, bukan itu saudara. Tapi saya rindu saya dan saudara
Berapapun usia kita, saudara, kita datang kepada Tuhan itu dengan kejujuran, dengan dasar yang benar, karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau saya dan saudara nggak pernah punya hubungan, saudara nggak akan berani nyanyi lagu yang terakhir ini. Ayo coba, kenal nggak pernah ngobrol, nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, kita nggak dekat dengan Tuhan, kita bisa bilang Tuhan yang terindah. Kita nggak punya pengalaman dengan Tuhan, kita bisa bilang Tuhan yang terindah. Apakah bisa, saudara? Tetapi saat hidup saya dan saudara, apapun keadaan kita dalam pergumulan, kita mengalami apapun, ingat saudara, hanya masalah dan pergumulan itu yang membuat saya dan saudara dekat sama Tuhan. Saya ulangi, hanya masalah dan pergumulan itu yang membuat saya dekat sama Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Coba Desi tolong tayang, Desi. Matius. Ya, Matius ya kalau nggak salah ya. Matius 11 ayat yang ke 29 atau 30 ya. Matius pasal yang ke 29. Ya. 11, sorry. Matius 11 ayat 29 atau 30 ya. 28 ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang aku akan. Iya, saudara. Saudara, ayat ini yang pertama ini mengingatkan saya secara pribadi ya. Kita ini saudara, kecenderungan kita ya manusia, kalau kita nggak susah, nggak sakit, nggak datang sama Tuhan. Jawaban dalam hati kita. Kalau semuanya dalam zona yang nyaman, kita akan cenderung nggak cari Tuhan. Kita merasa bisa sendiri. Justru saat saudara letih hatimu, kamu butuh Tuhan. Kamu datang sama Tuhan. Saat kamu merasa semuanya enjoy, semuanya ada, semuanya aman, keluargamu bahagia, jarang saudara. Gregetnya itu jarang datang sama Tuhan dengan segenap hati itu. Justru saat kamu letih, susah hidupmu, berat hidupmu, seakan-akan tidak ada yang ngerti akan hidupmu, Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Artinya apa? Tuhan bisa memakai pergumulan kita itu untuk menarik saya dan saudara datang sama Tuhan. Jangan justru sebaliknya, saat ada masalah kok bilang Tuhan kok jahat, keluargaku kok begini, hidupku kok begini. Tapi di balik itu kalau kita menyadari, justru melalui semuanya ini Tuhan ingin menarik saya dan saudara. Menarik saya dan saudara. Kepada apa saudara? Penyembahan yang benar kepada Tuhan. Sehingga dari semua yang kita alami ini kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saat saudara nyanyi, akhirnya saudara bisa merasakan bagaimana kedekatan kita sama Tuhan. Mungkin saat kita menyembah, kita bisa ngerasain hadirat Tuhan. Siapa di sini yang bisa ngerasain hadirat Tuhan? Angkat tangan. Jujur aja. Tidak ada yang bisa. Bisa merasakan hadirat Tuhan itu saat apa sih coba? Yang pernah ngerasain, angkat tangan. Jujur, tidak apa-apa. Pernah ngerasain hadirat Tuhan. Oke, terima kasih buat kejujurannya. Saudara, kita bisa punya persepsi yang berbeda tentang hadirat Tuhan. Bisa nggak? Contoh ini ya, dalam satu bangku. Saat Semi misalkan merasakan hadirat Tuhan, dia nangis. Misalkan ini ya, terus Megan sebelahnya, dia bisa nggak nangis loh? Bisa nggak saudara? Dan dia bisa tertawa mungkin, sorry ya, bukan ya, ini hanya contoh. Dan ada di antara kita mungkin yang loh, iki lapo sih nangis iki, wong biasa aja ini loh. Bagaimana ukuran kita saudara? Apakah memang hadirat Tuhan itu hanya untuk orang tertentu? Atau karena kita nangis itu karena hanya beban hidup aja, makanya wis nangis, saya wis neng omah gak iso nangis, neng kene nangis saatnya ini.
Bukan, saudara. Kenapa yang satu bisa nangis, yang satu bisa angkat tangan, yang satu bisa merasakan pujian, dan yang lain tidak? Karena saudara yang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Bukan karena lagunya yang tidak ngangkat, bukan. Tapi hubungan kita dengan Tuhan ini loh, yang mendasari saya dan saudara merasakan hadirat Tuhan. Saya rindu saudara, kita semua, saya dan saudara, saat kita datang ke tempat ini, baik kita yang melayani maupun yang di belakang, ya, kita melayani dengan apa sih? Tanpa sadar saudara, saya dan saudara membawa korban yang cacat di hadapan Tuhan. Kita menyangka Tuhan bolehlah, tak kasih sing ini, cukuplah ini Tuhan. Bolehlah melayani yang kayak gini aja, wis biasa aja lah, wis koyok biasa nih. Intro ya apa? Ya wis biasa nih lah. Do ra re sol lah, gak usah sing angel-angel ya. Misalkan begitu. Ini hanya perumpamaan saya saudara ya. Artinya apa saudara? Saya rindu kita semua datang sama Tuhan dengan dasar yang benar. Dasar yang benar karena kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang seperti apa? Hubungan yang dengan pengertian yang benar, karena aku ada hari ini karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan bilang apa saudara? Dalam Wahyu, dalam masa-masa akhir, banyak orang minta selamat, bahkan minta mati tapi nggak bisa mati. Firman Tuhan katakan apa? Dalam zaman akhir, harta tidak berguna, kepintaran tidak berguna, semuanya tidak berguna. Yang orang butuhkan hanya satu, juru selamat saudara. Dan saat kita punya juru selamat, hari ini saya dan saudara bisa memuji, menyembah Tuhan dengan baik. Lakukan dengan segenap hatimu. Saat engkau di rumah, saat engkau mau persiapan ke gereja, di jalan, naik motor, semuanya kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Jangan mikir hubungan dengan Tuhan itu harus duduk dulu, duduk di gereja mungkin, di rumah mungkin. Enggak saudara. Di motor, di sekolah, saat mau persiapan Zoom, bahkan saat mau persiapan ke gereja, kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan, gimana Tuhan? Nggak apa-apa Tuhan ya, aku pakai baju ini ya Tuhan. Tuhan, gimana Tuhan? Aku ini datang rindu menyembah Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, kasih aku damai sejahtera. Sederhana saudara. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kapanpun, dimanapun. Ini yang memiliki hubungan. Hubungan itu artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi komunikasi saya dan saudara tidak hanya di gereja sama Tuhan. Tidak hanya mau makan, minum. Itu pun kalau ingat ya. Enggak saudara. Kalau kita sudah punya hubungan yang benar dengan Tuhan, saat kita menyanyi pujian ini, ada sesuatu yang berbeda dalam hatimu. Meskipun banyak pergumulan yang engkau hadapi, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Coba kita baca saudara dalam Mazmur pasal yang ke-73 ya. Mazmur 73. Mungkin saat kita berhubungan dengan Tuhan, dalam kurun waktu tertentu kita sudah kenal Tuhan dengan baik, mungkin mulai timbul dalam hati kita ada iri hati. Ya. Mazmur 73 ayat yang pertama kita baca ya. Ayat pertama, 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat 3, 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat 4, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ini tidak bisa dipungkiri saudara.
Kadang-kadang saat kita ibadah, rajin ibadah, menyembah Tuhan, mungkin pernah terlintas dalam pikiran kita iri, mungkin dengan orang yang tidak kenal Tuhan, bisa jadi ya. Mungkin iri dengan teman kita, temanku loh kak, nggak pernah ke gereja loh, tapi HP ini anyar terus sih. Aku nang gereja kok bukan malah ganti HP, tambah downgrade HP ku kak. Tahu downgrade ya? Yang pertama ada kameranya, lama-lama kameranya burem, terus burem lama-lama nggak punya pulsa, nggak bisa kuota, akhirnya lama-lama baterai ini gembung, akhirnya nggak punya HP, misalnya gitu. Pernah nggak kita merasa iri begitu, saudara? Lah aku nang gereja loh kak, dia nggak nang gereja ya. Kayaknya yang nggak ke gereja tuh lebih diberkati ya daripada yang ke gereja ya. Ya nggak ke gereja loh kak, temanku kak, dapat kerjaan cepet ya. Aku loh kak, wis doa nang gereja, gak oleh kerja sampai saiki. Apakah itu ukurannya, saudara? Pernah nggak kita merasa iri seperti itu, saudara? Sehingga itu mempengaruhi saat saudara dan saya datang sama Tuhan, menyembah Tuhan. Rasa iri. Sehingga apa? Wis ning gereja ae, tapi tanpa rasa kita gereja. Kita memuji tanpa rasa, tanpa hati kita dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena itu ada rasa iri. Ya. Coba saudara, dalam ayat yang ke-12 kita baca, 12 ya. Ini Mazmur Asaf ya. Kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan, nah ini kayak sinetron yang saya tadi bilang ya, senang selama-lamanya. Ya kalau bisa ada peribahasa apa? Muda kaya raya, tua apa nih? Muda banyak harta apa? Hah? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Kalau muda udah foya-foya, tuanya ya nggak punya duit, itu udah habis ya. Itu peribahasa dunia ini, sehingga ayat 12 ini ada. Mereka menambah harta banyak tapi senang selama-lamanya. Itu menurut pandangan kita, saudara manusia. Kadang kita iri ya, kok enak ya hidupnya ya, kapan aku kayak gitu, kapan keluarga aku kayak begitu. Kita iri, saudara. Tapi saat kita mengerti maksud dan rencana Tuhan, kita akan dicelikkan mata rohani kita. Di dalam ayat yang ke ini, saudara, sebentar. Di dalam ayat yang ke-16 mulai ya. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, mengetahui semuanya itu, saudara ya, rasa iri kita, kok bisa ya orang lain berhasil dalam hidupnya, aku dekat Tuhan kok kayak gini ya. Hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Ini artinya apa, saudara? Mungkin orang yang gak kenal Tuhan bisa jauh lebih sukses dari kita, jauh lebih kaya, jauh lebih ini, lebih itu, dan segala macam. Tapi mereka sekejap saja, terus kemudian hilang, saudara. Artinya apa? Kadang-kadang kita heran ya, aku ini biasa-biasa, tapi kok sampai saiki yo hidup yo sehat, iso makan ini sederhana. Tapi mungkin mereka yang sudah berkecukupan lebih dari kita, ada aja kesulitannya yang mungkin kita nggak tahu sampai hari ini. Kita hanya sawang sinawang, saudara ya. Kelihatannya bahagia, kelihatannya banyak hartanya, tapi masalah di dalamnya kita nggak tahu. Ini firman Tuhan, saudara ya. Tuhan itu menaruh mereka di tempat yang licin ya, dalam ayat 18. Nah, ayat yang ke-21, saudara.
Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kalau saudara baca ayat ini ya, Mazmur Asaf ini berkata demikian bukan saat dia hidupnya enak diberkati, tapi saat hidupnya susah. Bahkan firman Tuhan katakan seperti hewan. Bayangkan hidup seperti hewan itu seperti apa, saudara? Saudara baca sendiri di rumah ya. Artinya apa, saudara? Saat kita punya hubungan intim dengan Tuhan, kondisi dan situasi apapun tidak akan merubah damai sejahtera dalam hati kita. Bahkan ada pujian yang mengatakan bahwa Christ is enough for me. Tetapi apakah betul sungguh-sungguh tak hanya Tuhan itu cukup bagi kita? Saat doa kita belum dijawab Tuhan, saat apapun dalam hidup kita seringkali tanpa sadar kita merasa Tuhan tidak cukup buat aku. Kalau doaku belum terjawab, ya aku nggak bisa merasa bahagia Tuhan, nggak bisa merasa damai sejahtera Tuhan. Hubungan kita yang sempurna dengan Tuhan adalah saat saudara bisa merasakan benar-benar Tuhan saja itu cukup buat hidup kita. Benar-benar Tuhan saja itu yang membuat saya dan saudara cukup berdiri sampai hari ini. Dalam Roma 6 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa jangan sampai saya dan saudara ini menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Ya, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kita merasa Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu tahu isi hatiku, aku datang apa adanya kepada Tuhan. Betul, saudara. Kita datang apa adanya sama Tuhan. Tetapi jangan sampai itu membuat kita memberikan persembahan yang sembarangan, mempersembahkan pujian dengan sembarangan, mempersembahkan waktu kita dalam melayani sembarangan. Tetapi biar itu membuat saya dan saudara menyadari, iya, tanpa Tuhan aku gak bisa hidup sampai hari ini. Hanya oleh karena anugerah Tuhan, hidupku ada dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Hidupku ada dalam tangan Tuhan. Kita katakan sama-sama, saudara. Hidupku ada dalam tangan Tuhan. Bayangkan, saudara, tangan Tuhan, bukan manusia. Raja Daud berkata apa? Lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan daripada jatuh di tangan manusia. Saat kita jatuh di tangan manusia, yang ada apa? Penghakiman, disalahkan, ini, itu, dan segala macam, tanpa tahu isi hati kita. Tapi saat kita datang sama Tuhan, Tuhan tidak pernah menghakimi kita secara langsung terlebih dahulu. Bayangkan, saudara, saat murid-murid Tuhan kena angin badai di atas perahu, ya, tahu ya cerita itu ya. Kira-kira Tuhan marahin dulu atau nolong dulu? Tuhan meredakan anginnya dulu, baru Tuhan menegur muridnya. Artinya apa, saudara? Tuhan itu menolong dulu, baru Tuhan ingatkan saya dan saudara apa sih yang membuat kita salah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, siang hari ini jangan salah gunakan kasih karunia Tuhan. Mari kita sama-sama berusaha punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Menyembah karena hubungan dengan Tuhan. Memuji Tuhan karena punya hubungan dengan Tuhan. Datang ke gereja karena punya hubungan dengan Tuhan. Ingat, saudara, jangan pernah kita datang sama Tuhan dengan kepalsuan. Kita merasa, alah Tuhan gak ngerti lah,
Ya apa backgroundku iki, mari lapo aku. Ndak. Ingat loh, Tuhan itu maha tahu. Siang ini saya rindu, masih ada waktu 5 menit. Saya rindu kita pakai berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini, saudara. Pujian yang terakhir ya. Saya rindu nyanyikan pujian ini dengan kejujuran hati kita. Apapun kondisi hati kita, nyanyikan dengan segenap hati. Kita katakan sama Tuhan, Tuhan memang Tuhan. Kalau saudara ada yang merasa, iya Tuhan, aku memang gak punya hubungan intim dengan Tuhan, tapi siang hari ini aku mau memperbaikinya. Nyanyikan pujian ini dengan tulus, saudara. Gak usah bingung suaramu fales apa enggak. Tuhan melihat hatimu siang hari ini. Semuanya tutup mata, renungkan firman Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan melalui pujian ini. Nyanyikan dengan tulus pujian ini kepada Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Renungkan saudara, siapa yang bisa mengerti hati kita kalau bukan Tuhan? Nyatakan pujian ini dengan segenap hati kita. Engkau yang termanis, Engkau yang kuperlukan ya Tuhan. Ku cinta Kau lebih dari siapapun yang ada dalam dunia ini. Kalau cinta manusia terbatas, memiliki banyak syarat kalau cintanya manusia. Tapi cinta Tuhan kepada kita tulus adanya. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Dan berteduh menyembah Yesus Tuhan. Mari semuanya, pemain musik, tamborin, singer, baik multimedia, sound system, jemaat Tuhan semuanya, menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan ketulusan kita kepada Tuhan. Ku sembah ya, nikmati saudara, nikmati hadirat Tuhan karena hubungan kita dengan Tuhan. Mari bebaskan rohmu saudara. Kalau engkau mau angkat tangan, engkau mau bernyanyi, engkau mau apapun saudara, nyanyikan dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Hanya Engkau yang ku perlukan, hanya Engkau yang ku perlukan Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal isi hatiku. Kami datang dengan kejujuran kepadamu, kami datang kepadamu Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami, biarlah semuanya manis Kau dengar ya Tuhan.
Biar setiap pelayanan kami manis Kau dengar di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap kami, apapun yang kami berikan, pujian kami, sembah kami, sorak-sorai kami, biar boleh menjadi persembahan yang manis Kau dengar. Pelayanan kami, apapun itu Tuhan, boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh Yesus, hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami yakinkan. Tiada yang lain seperti Kau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Oh Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau ya Tuhan yang menjadi tempat jawaban kami. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kami mau punya hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan, berkomunikasi terus dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang ku butuhkan, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamat, mari sekali lagi sama-sama. Hanya Kau yang Tuhan, haleluya. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau, oh Yesus. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Mari jemaat Tuhan saja dengan pujian ini sekali lagi sebelum kita berdoa. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Berjalan bersama-Mu. Seperti pujian ini Tuhan, berjalan bersama-Mu. Kakiku tidak akan goyah. Tuhan, mungkin beberapa waktu ini kaki kami rasakan mulai goyah. Iman kami rasakan mulai goyah. Saat kami datang kepada Engkau, kami tidak merasakan apa-apa. Kami merasa tidak mendapat apa-apa. Karena kami lupa Tuhan akan kehadiran Tuhan.
saat kami merasa goyah, aku mau kembali kepada Engkau. Berjalan bersamamu membuat kaki kami tetap berdiri. Sesulit apapun keadaan kami tetap berdiri karena Tuhan yang memampukan kami. Kehadiran-Mu membuat kami mampu melewati banyak hal. Kehadiran-Mu membawa damai sejahtera di tengah masalah hidup kami, di tengah pergumulan keluarga kami, di tengah kekhawatiran kami. Ada Tuhan Yesus yang membuat kami damai. Ada Tuhan Yesus yang membuat kami sukacita meskipun kami tidak banyak berkat. Tetapi kehadiran-Mu itu membawa sukacita dan damai dalam hatiku. Aku percaya Tuhan, apapun pasti mampu aku lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Siang hari ini firman mengingatkan Tuhan kepada setiap kami juga hamba-Mu. Biarlah kami punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami boleh menyadari bahwa kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang besar itu yang menyelamatkan. Karena Engkau mengasihi setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Biar itu boleh mendasari hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh bernyanyi, sungguh-sungguh main musik, sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam bentuk apapun, sungguh-sungguh menyembah, sungguh-sungguh bertepuk tangan dengan segenap hati kami. Sehingga pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh manis Engkau dengar Tuhan. Terima kasih Engkau menyempurnakan sharing firman Tuhan malam hari ini. Firman-Mu selalu luar biasa. Hamba-Mu yang biasa-biasa ini Tuhan pakai Tuhan setiap kami tanpa terkecuali. Urapan-Mu menyempurnakan, berbicara terus dalam setiap hati dan pikiran kami. Kemanapun kami melangkah, firman-Mu itu pelita dan terang dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memberkati setiap kami satu persatu anak-anak-Mu tanpa terkecuali. Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau berikan yang terbaik buat masa depan kami semua Tuhan. Kami percaya, kami hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Sebentar kami akan pulang, biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah dalam setiap hidup kami. Kemanapun kami melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Di tengah-tengah keluarga kami percaya ada Tuhan Yesus, ada pemulihan. Ada Tuhan Yesus, ada pertolongan. Ada Tuhan Yesus, ada jalan keluar. Terima kasih Engkau damai sejahtera kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersukacita kita katakan sama-sama. Amin.